Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat buat Maxime Lagrave menjuarai kejuaraan dunia Blitz 2021. Maxime mengalahkan Jean-Christophe Duda di tiebreak pada game ketiganya. Sama dengan aturan tiebreak pada game rapid kawan, hanya diambil dua pemain teratas. Ini menjadikan Alireza Firoza yang berada di posisi ketiga tidak ikut di tiebreak atau playoff. Dan sangat disayangkan bagi Hikaru Nakamura, terpaksa mundur kawan dari turnamen, tidak dapat melanjutkan di hari keduanya karena dia positif COVID. Dan sebetulnya juga Daniil Dubov kemarin mempunyai kesempatan yang bagus sampai babak 19. Sempat memimpin sendirian di babak ke-19. Tapi pada babak 20 dia kalah oleh Alireza, dan di babak terakhir, di babak ke-21 dia bermain remis lawan Anish Giri. Hingga akhirnya poinnya tersalip oleh Maxime Duda serta Alireza, menempatkan posisi Daniil Dubov di akhir klasmen di posisi keempat. Pagi ini saya akan kasih gamenya Daniil Dubov lagi kawan saat melawan Alireza di babak ke-20. Langsung kita ke atas papan. Daniil Dubov pegang putih mengawali permainan dengan pion D4, Alireza membalas kuda F6, kuda F3, pion G6, pion G3, gajah G7, gajah G2. Kedua pemain langsung rokade di langkah keempat dan kelimanya. Permainan masuk dalam permainan Kings Indian variasi Viajento. Pion D6 lanjut Alireza, pion A4, kuda B berkembang ke D7 dan pion A5. Untuk mengontrol peta B6 agar kuda ini tidak bermanuver ke peta ini kawan. Dan sekarang coba lihat, kuda ini sudah tidak bisa lagi lompat ke peta-peta gelap ini karena sudah dikontrol oleh pion-pion putih. Jadi untuk sementara dua perwira hitam ini akan cukup stuck di peta ini. Gajah pun akan telat berkembang nantinya sepertinya. Dan pion C6 oleh Alireza, pion B3. Langkah pertama yang kurang akurat dari Daniil Dubov, membuka diagonal peta gelap yang bisa dimanfaatkan oleh gajah hitam. Mungkin Daniil Dubov berencana mengeluarkan gajahnya di peta B2 ini kawan untuk mengimbangi gajah peta gelap hitam nanti. Tapi pergerakan pion B3 ini dilihat oleh Alireza sebagai celah untuk menyerang di peta pusat dengan pion E5. Tantangan diterima pion D, pukul pion E5 dipukul balik oleh pion D, kuda mundur ke D2, membuka diagonal peta terang bagi gajahnya. Di diagonal ini juga persiapan bermanuver. Dan Alireza mulai mendorong pionnya maju ke E4, mulai membuka diagonal gelap bagi gajahnya. Menawarkan pionnya secara gratis. Tentu kalian jika mengambil pion ini, maka kalian akan kehilangan beteng di langkah berikutnya kawan. Kalian akan kalah satu beteng. Oleh karena itu saat mendapatkan tawaran pion gratis, Dubov menolak, melangkahkan kudanya ke C4. Sekarang kuda D5 membuka serangan bagi beteng. Di sini beteng naik ke A4. Mungkin langkah gajah ke peta B2 ini patut dipertimbangkan kawan oleh putih, langsung menantang pertukaran gajah gelap hitam. Tapi Daniil Dubov memilih beteng naik ke A4. Ini dimanfaatkan kembali oleh Alireza dengan langkah kuda C5 mengejar beteng. Beteng turun ke A2, kembali diserang oleh kuda B4. Di sini Daniil Dubov merelakan betengnya dipukul kuda hitam, dia bermain dengan gajah A3. Jika kuda pukul beteng, dia mendapatkan kuda di C5 sekaligus nanti dengan tempo mengancam beteng. Pada posisi ini kawan, mungkin kalian berusaha mempertahankan beteng, mungkin naik ke peta A3. Tapi di langkah berikutnya hitam akan melakukan pertukaran menteri terlebih dahulu. Setelah dipukul balik, kalian akan kehilangan pion di peta C2. Dan mungkin beteng nanti akan kembali mundur ke A2, kuda kembali ke peta B4. Dan hitam nanti akan mempunyai pion mayoritas di sayap menteri melawan dua pion putih yang strukturnya juga sudah mulai rusak seperti ini kawan. Pion di lajur B ini akan menjadi pion yang menggantung. Mudah saja juga sekarang posisinya menjadi target dari kuda hitam ini. Mungkin karena itulah Daniil Dubov merelakan betengnya dipukul kuda hitam, melangkah gajah A3. Tapi terlebih dahulu menteri pukul menteri oleh Alireza. Setelah dipukul balik oleh beteng, Alireza pukul beteng A2 dan gajah pukul kuda C5. Beteng digeser menghindari ancaman gajah. Selanjutnya gajah pukul pion E4, dibalas Alireza gajah H3. Tidak berani kawan untuk pukul gajah putih ini karena beteng putih akan ke D8 skat.
hanya bisa ditutup oleh gajah, dan gajah akan pukul gajah. Di langkah berikutnya memberikan open skak, skak mat. Hitam mungkin akan membuka ruang bagi rajanya dengan pion H5 untuk bergerak ke petak H7. Tapi dengan variasi ini kawan akan menguntungkan putih karena beteng putih sudah menguasai baris 8 ini. Mungkin nanti persiapan kuda juga mengancam beteng dan memberikan ancaman garbuan juga pada gajah di petak C8. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat mendapatkan tawaran gajah putih ini, Alireza menolak bermain dengan gajah H3, selanjutnya gajah mundur ke G2 menantang pertukaran gajah. Tantangan ditolak, gajah ke G4 menyerang pion E2. Jika pion ini didorong tentu beteng akan tewas, dan pion ini sudah diserang oleh dua perwira hitam kawan dengan bantuan beteng. Di sini Daniel Dubov bermain dengan pion A6 mencoba merusak pion hitam di sayap menteri. Tantangan ditolak, pion hanya didorong maju ke B6. Pada posisi ini kawan, putih bisa mempertimbangkan memainkan pion F3 untuk menutup ancaman gajah serta beteng hitam ini. Tapi Daniel Dubov bermain dengan pion A6, pion B6 lanjut Alireza. Sekarang gajah mundur ke E3, gajah pukul pion E2 mengancam beteng, beteng ke D2, gajah pukul kuda C4 dipukul balik oleh pion B. Selanjutnya beteng A bergeser ke C8 melindungi pion dari ancaman gajah putih. Pion C3 lanjut Daniel Dubov mengorbankan pionnya kawan bermaksud membuka akses untuk menyerang kuda. Kuda pukul pion C3 dipukul balik oleh kuda putih, dipukul balik oleh gajah hitam. Beteng naik ke D7 mengincar pion A7. Di sini ditantang oleh beteng D8. Tantangan ditolak. Daniel Dubov memilih ambil pion A7 mempersiapkan pion bebasnya kawan, dan beteng melakukan skak di D1 hanya bisa ditutup oleh gajah di F1. Selanjutnya beteng digeser ke lajur A untuk mengawasi pion putih. Raja putih naik ke G2 menghindari pimpinan. Sekarang pion C5 untuk menghindari ancaman dari gajah petak gelap putih. Selanjutnya gajah D3 dibalas dengan beteng A2 mengepin pion F2. Selanjutnya ambil gajah gelap di E3. Ancaman ini diantisipasi dengan raja ke F3. Dan tak terasa kita sudah di langkah ke-30. Kedua pemain sudah mulai mepet waktunya, tinggal belasan detik lagi. Di sini gajah D4 oleh Alireza menantang pertukaran gajah. Langsung diterima. Langkah ini langkah yang kurang akurat juga kawan. Kenapa? Karena ini akan membuat pion bebas hitam melenggang 3 petak lagi. Gajah E4 oleh Daniel Dubov memberikan kesempatan bagi beteng untuk melakukan skak di petak A3 skak. Raja maju ke F4. Di sini ada pilihan kawan bagi hitam untuk melakukan skak dengan pion G5. Jika diambil raja putih nanti gajahnya akan tewas. Tapi Alireza memilih dengan pion D3 berencana segera promosi. Jika sekarang gajah pukul pion ini masih bisa dipukul balik oleh beteng hitam. Dan Dubov memilih membuat ancamannya sendiri dengan kedua perwiranya terhadap pion F7. Alireza terus mendorong pionnya maju. Gajah pukul pion F7 skak dan juga menggarpu beteng. Raja bergeser ke F8 melindungi betengnya. Gajah mundur ke D5 persiapan memberikan ancaman skak kembali. Di sini Alireza mempromosikan pionnya menjadi menteri. Beteng F7 skak, tidak ada petak yang lain selain petak G8. Beteng ke E7 open skak. Di sini Alireza memutuskan mengorbankan menterinya pukul gajah D5. Beteng pukul beteng skak, raja ke F7. Di sini di posisi ke-39 Daniel Dubov menyerah. Kedua pemain menyisakan 9 detik di akhir permainan ini. Tentu saja jika dilanjutkan kawan mungkin seperti ini, pion akan pukul menteri, raja akan pukul beteng. Sampai di sini saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi. Pion-pion putih ini sudah tidak bisa promosi. Di lajur pusat sudah ada raja yang menghadang. Di lajur A sudah ada beteng yang siap menyikat dari belakang. Itulah kawan game antara Daniel Dubov versus Alireza Firoza di babak ke-20 tadi malam. Dan berikut ini kawan cuplikan video di mana detik-detik permainan akan berakhir dari kedua pemain. Sebetulnya Daniel Dubov mempunyai kans yang cukup besar untuk memenangkan kejuaraan ini sampai babak ke-19. Tapi sayangnya di dua game terakhirnya
pada babak ke-20 dia harus kalah oleh Alireza Firoza ini, dan di babak ke-21 dia bermain remis dengan Anies Giri, sehingga di akhir klasemen dia hanya menempati posisi keempat. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.